protes. Kita punya orang jasi punya orang jasi masa Saya nggak permasalahkan kalian mau protes atau tidak ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau protes, jangan langsung ajukan ke sistem ya. Kalau sama saya, jangan langsung ajukan ke sistem. Hubungi saya dulu, nanti saya tunjukkan jawabannya. Kalau misal memang ada kesalahan di saya, nanti saya akan izinkan teman-teman untuk ajukan ke sistem. Karena takutnya nanti kalau teman-teman langsung mengajukan ke sistem, saya nggak puas ya. Baca 93 Pak. Oke. Ujian UAS nanti kira-kira seperti itu juga nanti ada query sama beberapa topik yang sudah kita bahas nanti ini ke depannya ya. Oke, untuk hari ini topik GSLC kemarin ya sebenarnya dan juga untuk hari ini topiknya itu adalah programming. Jadi program yang saya share kemarin saya nggak tahu ya entah materinya berubah atau tidak, karena tahun lalu materi hari ini itu sebenarnya transaction bukan programming gitu. Dan sebenarnya kalau dia di topik untuk hari ini itu memang sebenarnya transaction, tapi pas dibuka materinya kenapa programming gitu ya. Sebenarnya programming kan sudah di minggu-minggu sebelumnya ya, dan saya juga sudah memberikan contoh program ya. Tapi kalau apa nanti kita lihat programnya ya, programnya saya share kemarin, saya jelaskan juga gitu ya. Mungkin bagi teman-teman yang bingung karena baca program saya yang kacau balau mungkin ya, nanti saya jelaskan untuk programnya. Nah, untuk saya bagi setengah-setengah ya untuk sesi ini. Jadi beberapa menit nih kayaknya, setengah jam mungkin yang saya review untuk materi minggu lalu ya GSLC. Terus nanti lanjut ke program ya, program yang saya share kemarin. Oke. Materi minggu lalu itu membahas soal physical database design dan tuning. Jadi bagaimana kita sudah dari konsep ya, kita berangkat dari konsep. Konsep itu ERD ya. Jadi dari ERD bagaimana caranya kita mengimplementasikan. Juga kita sudah belajar ya sebenarnya di DDL. Tapi bagaimana caranya ya biar database yang kita rancang itu tersedia dan bekerja dengan optimal gitu ya. Jadi ada tuning juga nanti. Mungkin cepat aja ya reviewnya. Oke, jadi sebenarnya ya waktu kita merancang itu kita juga harus tahu query-query yang bersifat yang paling penting ya gitu ya. Misalnya kalau teman-teman merancang database untuk LMS 5 misalnya, kira-kira dari begitu banyak tabel yang teman-teman buat, kira-kira data apa saja yang mungkin akan selalu ditampilkan gitu ya, akan selalu di request sama klien atau user. Ya, mungkin ambil contoh nilai atau mungkin jadwal. Nah itu kan selalu merequest kan ya ke server untuk mendapatkan data jadwal. Jadi alangkah baiknya ya data jadwal di database itu kita optimasi ya, baik dari segi query-nya maupun mungkin kalau sudah tidak tertolong sama query berarti di fisikalnya gitu ya. Jadi nanti ada namanya indexing, bagaimana caranya biar ketika kita melakukan query ya, prosesnya itu cepat. Nah, mungkin teman-teman mungkin ada yang pernah mencoba ya membandingkan kecepatan antara query satu sama query yang lain gitu. Tapi mungkin kalau datanya masih sedikit tidak terlalu kelihatan. Tapi kalau sudah jutaan datanya itu pasti kerasa itu. Jadi kalau misalnya teman-teman melakukan query sederhana, misalnya select nama student gitu misalnya. Select nama student from apa gitu ya, where jurusannya apa. Nah itu cukup kompleks ya query-nya. Nah kalau datanya sudah jutaan, ya kalau datanya sudah jutaan pasti akan terasa ininya perbedaannya gitu ya. Jadi bagaimana caranya biar query tadi ya untuk data jutaan pun masih bisa optimal gitu.
Terus selain query, ya query ini mengacu pada seleksi ya, selection. Jadi ketika kita mengambil data, terus melakukan grouping gitu. Nah ini masuknya di sini query. Terus ada update. Ya kira-kira mungkin tabel-tabel atau atribut-atribut apa saja yang paling masif atau yang paling sering diupdate. Ya. Jadi kita juga harus perhatikan ya, kira-kira tabel seperti apa yang harus kita rancang agar proses update ini misalnya kalau dilakukan secara sering ya itu tidak mengganggu kinerja dari sistem secara keseluruhan. Terus ya itu aja sih query sama update. Karena juga ada insert ya, tapi kalau insert kayaknya tidak terlalu berpengaruh sama jumlah data karena dia hanya menambahkan. Tapi ketika update ini kan ada proses searchingnya dulu ya. Jadi ketika kita mau melakukan update, pasti kita cari dulu datanya apa, baru kita ubah gitu. Jadi ya buat lama itu karena proses searchingnya. Oke, itu sama aja dengan query ya. Nah di sini kira-kira ya, kalau teman-teman sudah buat tabel gitu, terus misalnya tabel employee gitu, atau tabel student atau tabel apapun gitu. Nah ini sebenarnya data ini baru muncul, baru kita bisa dapatkan ketika sistem sudah running. Jadi kalau sistem belum running, biasanya kita agak kesulitan, kita masih cuma mengawal-awal aja ya, membayangkan kira-kira kayaknya kolom ini deh yang paling banyak di-update nanti, kayaknya kolom ini deh yang paling banyak dicari gitu. Nah sebenarnya tunggu running dulu sistemnya, baru bisa kita dapat gitu. Misalnya contoh di sini di employee table, untuk payroll run itu dilakukan setiap bulan, setiap bulan dan mungkin cuma berapa kali gitu ya. Terus ada add employee ya. Ini mungkin kalau misalnya menambah data dari employee-nya gitu. Nah ini bisa asumsikan ini dilakukan secara setiap hari gitu. Terus dilihat employee mungkin setiap hari ada aja yang masuk, setiap hari ada aja yang resign gitu ya. Terus untuk misalnya give raises ini per bulan gitu. Terus angka ini ya ini presentasinya. Jadi dalam setiap bulan itu berapa frekuensi proses atau transaksi tersebut dilakukan gitu. Terus di sini S itu selection ya, insert, delete ya. Terus ini U itu update. Nah, misalnya di tabel employee ini kira-kira query seperti apa yang dilakukan? Ternyata query searching gitu ya, dilakukan setiap bulan dan frekuensinya 100% gitu. Itu pun juga untuk ini tabel ini atributnya ya, atribut name, salary, address gitu. Jadi ini tabelnya, ini kira-kira atributnya gitu. Jadi kita data dulu, nanti setelah data ini terkumpul, kita bisa melakukan tuning query misalnya. Kalau misalnya terlalu banyak join, bagaimana caranya biar join ini cukup sekali aja, terus klien atau user itu tidak perlu memanggil query yang sama gitu. Bisa saja melalui view, bisa saja mungkin ya view ya biasanya paling mudah, atau mungkin melakukan indexing nanti ya. Ini salah satu teknik ya untuk melakukan tuning. Yang pertama itu index. Index itu apa sih? Index itu sama halnya kayak array, sama halnya kayak tree ya. Kalau teman-teman masih ingat tree di semester sebelumnya, itu proses pencariannya jauh lebih cepat ya ketimbang array biasa gitu atau linked list biasa. Jadi setiap data itu memiliki index ya. Jadi ketika kita melakukan searching ya, kita mencari suatu data, kita cukup tahu saja indeksnya di mana, maka data yang lain akan bisa ditampilkan ya.
Jadi indeks itu ada namanya cluster, ada namanya dynamic atau static. Dynamic static ini tidak terlalu ini ya. Tapi yang menjadi fokus kita itu di cluster sama non cluster nantinya. Cluster index by index sama cluster non indexing gitu. Jadi intinya ya, setiap database yang kita buat, ya setiap tabel ya maksudnya, setiap tabel yang kita buat itu sudah otomatis memiliki indeks. Dilihat dari mana? Ya dilihat dari primary key. Kalau misalnya tabel tersebut ada primary key. Tapi kalau misalnya tabel tersebut tidak ada primary key, dilihat dari mana? Dilihat dari atribut yang apa ya? Constraint-nya itu unique. Jadi kalau misalnya tabel yang kita buat tidak ada primary key, maka indeks dilakukan pada atribut yang bersifat unik. Jadi karena unik berarti kan setiap data itu punya indeks ya, bisa dianggap sebagai punya indeksnya sendiri-sendiri. Nah kalau misalnya tidak ada, kita bisa buat sendiri indeksnya. Jadi intinya gini, kalau misalnya teman-teman punya data, misalkan ini name, ya, terus nama, terus apa lagi ya, alamat gitu ya. Ini data diri student misalnya. Primary key pasti kita tentukan di sini ya, primary key. Tapi kalau misalnya tidak ada primary key, teman-teman bisa buat ini sebagai unique. Tapi rata-rata kayaknya setiap tabel itu punya primary key. Jadi ini kolom atau atribut yang memiliki atau constraint-nya itu primary key, ini punya indeksnya sendiri-sendiri gitu. Ini data yang lain. Jadi yang kita simpan itu hanya indeksnya saja ke dalam memori gitu. Jadi ketika saya select bintang from student, ya, kalau kita melakukan query biasanya ada kondisi ya, where misalnya name. Jadi karena datanya unik, datanya beda-beda ya, karena primary key ya, pastinya nilainya pasti selalu beda. Jadi jika saya tulis 1, 2, 3, 4, 5, yang dihasilkan hanya satu data gitu, yang dihasilkan. Jadi dia langsung on point ya, cari data yang nilainya ini gitu. Bahkan kalau misalnya kita cari from student where nama sama dengan apa ya, John misalnya. Nah, ketika mencari John ya, ketika kita cari data dengan nama John itu bisa saja menghasilkan banyak data. Nah, John seperti apa? John yang mana dulu yang akan ditampilkan gitu. Jadi dia tidak langsung on point cari data dengan nama John karena kalau nama itu tidak unik. Nah itu cara kerja indeks, sama halnya kayak ini ya, array gitu. Sama halnya juga kayak hasing table ya. Jadi kita tahu value-nya, jadi value-nya itu yang akan dijadikan key atau indeks ya. Nah, untuk membuat indeks ya itu tidak sembarang ya. Jadi kita bisa bikin misalnya di sini saya rasa mungkin apa ya, misalnya kita bikin skenario. Tabel student ini kayaknya untuk nama itu akan sering dicari gitu ya. Query ini akan selalu lebih banyak misalnya gitu ya. Misalnya query ini yang paling banyak dijalankan timbang ini. Jadi berarti kita tidak hanya bergantung pada indeks ini aja gitu ya, salah satu indeks untuk name. Tapi kita juga harus buat ini indeks untuk kolom nama. Jadi kita perlu buat indeks untuk kolom nama. Nah, proses penyimpanannya seperti apa? Proses penyimpanan dan pembuatannya seperti apa? Misalnya gini, saya punya data name sama nama gitu ya. Kalau tadi name itu value-nya akan menjadi indeks. Sedangkan kalau kita buat create table baru atau kita alter tabelnya ya, untuk menambahkan indeks baru, value dari nama ini akan jadi
key gitu ya. Jadi ada tabel tambahan, tapi yang bisa akses itu hanya RDBMS-nya saja. Kita tidak bisa akses. Jadi ada tabel tambahan. Misalnya di sini indeks nama gitu. Di sini yang disimpan apa? Yang disimpan hanya value-nya saja. Misalnya ada nama John, ada nama siapa lagi ya? Mike gitu. Terus ada macam-macam ya. Jadi tabel indeks nama ya, ketika kita buat indeks akan menciptakan tabel baru yang hanya bisa diakses oleh RDBMS. Isinya apa? Value dari kolom yang kita jadikan indeks sama pointer menunjuk ke alamat dari data aslinya gitu. Misalnya di sini pointernya itu apa ya? Row 1 gitu ya. Row 2. Sini row 5. Sini row 12 gitu misalnya. Jadi ketika kita lakukan select ini, prosesnya itu akan 2 kali ya. Jadi dia tidak langsung ke sini tapi melainkan ke sini ya. Karena kita sudah buat tabel student ini, kita sudah buat indeks untuk tabel student ini, maka prosesnya itu adalah cari dulu ke sini ya, cari value yang nilainya John. Ketika ditemukan, lihat pointernya menuju ke mana? Pointernya menuju ke tabel aslinya. Nah, itu kira-kira cara kerja dari indeks cluster ya. Jadi dengan indeks ya, prosesnya bisa jauh lebih cepat gitu. Tapi tergantung lagi apakah value dari tabel indeks ini ada yang duplikat atau tidak. Yang jadi masalah ketika terjadi duplikat. Misalnya di sini ada John yang lain lagi. Di sini menuju ke row 200. Nah, ini akan konflik. Jadi dia akan ambil semua data nilainya John, ya. Tapi setidaknya jauh lebih cepat daripada melakukan searching manual di sini. Kalau di sini searchingnya dilakukan dicari satu-satu ya. Ada nggak kolom baris 1 ini value nama itu sama dengan John nggak? Kalau nggak lanjut lagi. Sedangkan kalau melalui indeks kita langsung memang kita akan cari satu-satu tapi tidak semuanya gitu ya. Jadi kalau sudah dapat satu aja langsung return datanya gitu. Kalau misalnya di sini sudah pas pointernya menuju ke sini ya. Ketika proses carinya di sini sudah sampai sini, oh value-nya John gitu ya. Ini kita return. Terus lanjut lagi, oh ternyata di bawahnya. Jadi pengelompokannya pasti akan selalu dekat gitu. Jadi tidak loncat-loncat. Kalau di sini kan sparse ya, jarak-jarak gitu. Bisa saja row 2 itu nilainya John, row 12 nilainya John. Jadi kita harus lewatin 198 kolom untuk mengecek namanya John gitu. Sedangkan kalau di sini posisinya pasti selalu dekat. Jadi tidak perlu cek 198 lagi untuk mencari nilai John. Nah, itu kira-kira cara kerja dari indeks ya di dalam RDBMS. Nah, data ini direpresentasikan menggunakan apa? Menggunakan B3 ya, masih ingat B3? Nah, jadi data ini akan direpresentasikan oleh B3 ya. Jadi ada anak kiri, anak kanan, anak tengah, terus nanti. Nah, jadi kira-kira datanya seperti ini. Ini value key-nya ya, misalnya di sini John, di sini Mike. Di dalamnya itu ada pointer pointer menunjuk ke data raw-nya, data aslinya. Oke, dari sini mungkin ada pertanyaan atau masih bingung? Perlu perhatikan ya, satu tabel itu sebenarnya bisa kita buat indeks yang banyak ya. Misalnya kita rasa
nama ini nanti kayaknya sering dipakai dalam query gitu. Kita buat index menggunakan kolom nama. Terus ternyata IPK juga atau alamat juga ternyata gitu ya. Misalnya alamat juga paling sering digunakan untuk melakukan query. Kita buat lagi index untuk kolom alamat gitu. Jadi nanti ada misalnya ini kita buat indeks lagi, misalnya indeks alamat. Terus di sini value-nya misalnya Semarang. Di sini row 1 pointer ya. Ini misalnya Magelang. Row 200. Misalnya di sini ada dari Labuan Bajo. Row 15 gitu ya misalnya. Jadi kita buat kalau misalnya kita bikin indeks untuk dua atribut gitu misalnya. Kita buat indeks untuk nama, hasil akan membuat tabel baru seperti ini. Tapi tabel ini hanya bisa diakses RDBMS ya, bukan tidak bisa diakses sembarang oleh sistem luar gitu. Ini hanya bisa diakses oleh RDBMS. Terus alamat kita bikin indeks juga gitu, maka tercipta tabel baru. Nah, bayangkan kalau misalnya semua atribut kita ngerasa kayaknya semua atribut penting deh untuk biar proses query-nya cepat. Kita buat indeks untuk semua atribut yang ada nanti penyimpanan akan membengkak, akan meledak. Jadi ini akan makan penyimpanan. Walaupun mungkin hasilnya cepat, tapi harga yang harus dibayar itu adalah penyimpanannya. Terus untuk update juga lambat kata Pak, karena dia harus cari dulu ke sini. Karena tadi proses update itu searching dulu, baru baru kita lakukan update. Untuk membuat indeks itu seperti apa sih? Create index. Untuk membuat indeks itu adalah query-nya seperti ini ya. Jadi kita create, kira-kira perintahnya itu adalah create terus pilih indeks ya. Nama indeksnya apa? Misalnya indeks nama gitu ya. Nama tabel student misalnya. Terus on tabelnya ini tabel name-nya ya, misalnya tabel student. Udah kayak gitu doang. Untuk yang simple ya, yang dasar. Jadi nanti akan membuat tabel baru. Nah ini kira-kira. Jadi kita buat create index ya, nama indeksnya apa, terus pada tabel apa, terus di sini kita isi kolomnya apa aja. Kalau cuma satu kolom ya isi satu kolom aja. Jadi kita bisa bikin indeks untuk dua kolom. Nah kalau dua kolom gimana? Misalnya NIM sama IPK, ternyata paling sering digunakan untuk melakukan query misalnya. Misalnya query untuk ini select, NIM sama IPK enggak ya? NIM nama deh. Select bintang from student where nama sama Surabaya misalnya. Nah, asumsikan misalnya ternyata
atribut ini paling sering digunakan untuk melakukan query misalnya. Dan kita lihat untuk proses, kebayangkan ya, untuk query ini berarti kita harus mencocokkan kedua atribut yang berbeda gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya tabel seperti ini, kita harus cari dulu di sini. Misalnya ini namanya John nggak? Oh iya, ternyata value-nya John. Terus alamatnya Surabaya nggak? Oh enggak gitu. Lanjut lagi ke sini. Gitu. Jadi prosesnya carinya seperti itu. Nah, pembandingnya ya, proses perbandingannya itu ada dua kali, nama sama alamat. Nah, kalau dengan indeks, kita buat baru. Kita create index. Taruhlah name-nya itu nama, alamat, index ya, index on student. Untuk kolomnya itu nama sama alamat. Jadi nanti ada tabel baru ya, yang dibuat hasil dari indeks ini, itu nama tabelnya nama, alamat, indeks. Value-nya itu value dari nama ya, misalnya John, terus sama alamat misalnya. Terus di sini pointernya ya, pointer misalnya row 2 John, di sini Surabaya row 3. Jadi semakin banyak atribut yang kita buat ya, semakin besar juga penggunaan memori yang digunakan. Ya, semakin besar memori yang digunakan. Tapi keuntungannya pencarian atau proses searching jauh lebih cepat. Jadi ketika kita melakukan ini ya, kita jalankan operasi ini, query ini, makanya terjadi apa? Cari di tabel nama, alamat, indeks yang value-nya John sama Surabaya gitu. Oke, sekarang kita cari dulu. Yang key-nya John itu ada dua misalnya. Di sini sudah siapa ya? Mike misalnya. Oh, ternyata ada dua. Terus kita cocokkan untuk alamatnya. Alamatnya juga ada dua nih, karena mengacu pada ini ya, key-nya si John ini ya. Kita tinggal bandingkan yang value-nya sama Surabaya itu di mana? Value-nya ini. Jadi tinggal kita ini yang kita return. Kita cek data di row 3, semua data yang ada di row 3 tergantung ini ya, seleksinya. Kalau seleksi asterik berarti semua atribut itu akan di return. Nah, kira-kira itu cara penggunaan indeks. Menentukan kolom itu tadi ya, berdasarkan data seperti ini. Berdasarkan data seperti ini. Jadi kalau ternyata tabel employee di sini misalnya ada alamat gitu, ada address ya. Misalnya usia, gitu. Usia tidak terlalu sering diupdate gitu. Atau tanggal lahir ya, tahun tanggal lahir. Nah, tahun tanggal lahir kayaknya tidak terlalu sering diupdate. Jadi tidak terlalu sering digunakan dalam proses query gitu ya, dalam query misalnya. Jadi kalau birth date ya, atau tanggal lahir itu tidak perlu kita buat ke dalam indeks yang baru. Nah, kalau teman-teman mau lihat ya cara gampang ya menentukan atribut yang bisa dijadikan, yang berpotensi untuk jadikan indeks, itu lihat dari kondisi ya, dan kembali lagi apakah query ini paling sering dilakukan atau tidak ya, frekuensi dijalankan itu tinggi atau tidak. Nah, misalnya di sini kalau query yang pertama ini ya, select employee name, terus departemen manager. Jadi kita mau tampilkan nama employee beserta manajernya ya, gitu. Dari dua tabel ini. Terus where number dari employee ini
ini proses joinnya ya, ini proses joinnya, tapi tidak pakai join ya. Kita cuma cocokkan value dari kedua tabel gitu. Nah, di sini asumsikan ya, Dino untuk employee itu sudah dibuat menjadi primary key. Terus untuk Dino di departemen itu juga sudah primary key. Jadi kita tidak perlu buat indeks untuk kedua atribut ini gitu ya. Jadi kita bikin indeks untuk departemen sama indeks untuk employee gitu. Jadi kita tidak perlu, karena ini sudah asumsikan ini sudah dalam bentuk primary key. Yang bisa kita buat dalam indeks itu adalah ini, di name ini. Nah, tapi kembali lagi tergantung dari frekuensi pemanggilan query tersebut ya. Sebentar ya Pak. Clustering ini maksudnya indexing juga ya. Jadi bagaimana kita mengelompokkan atau kita ini ya, buat tabel baru dari hasil indeks cluster. Di sini kita bercontoh, kita mau tampilkan number dari employee dari tabel employee. Nah, terus ada age di sini ya, ada umurnya. Kalau misalnya kita bikin indeks untuk kolom age ya, untuk umur ini ya bisa saja, tapi seberapa banyak nanti value yang bernilai 40 gitu ya. Jadi kita bisa kerucutkan lagi kayaknya untuk value 40 misalnya nih, saya punya employee ya, tabel employee di sini numbernya, terus di sini name-nya, terus di sini umurnya ya, usianya. Misalnya di sini umurnya 40, tapi dari data yang berbeda. Jadi data ini itu akan dibuatkan, kalau kita buat indeks baru ya, kita buat indeks untuk usia, taruhlah di sini age index. Yang disimpan itu adalah ini 40. Ya, kalau kita menggunakan cluster ya 40, di sini misalnya ada 25, ada yang 18 misalnya. Yang disimpan itu adalah 40, 25 sama 18. Nah, di sini nanti ada pointer ya. Pointer, himpunan pointer lah ya gitu. Di sini ada row 1, row 2, row 3 gitu. Ini juga bisa. Ini cluster ya, dalam bentuk cluster. Jadi nilai yang sama kita kelompokkan menjadi satu. Seperti ini. Jadi kita lihat contoh ini aja ya. Nah, ini maksudnya composite atau concave, yaitu ini ya jumlah kolomnya. Kalau composite itu kita membuat indeks hanya pada satu atribut saja. Sedangkan kalau concave itu kita buat indeks menggunakan
lebih dari satu atribut. Kayak contoh yang sana tadi, kita buat indeks menggunakan nama sama apa tadi, address ya atau alamat. Nah itu concat, ya, menggabungkan. Nah kan kalau composite kita hanya buat satu, misalnya kita create index hanya menggunakan atribut nama misalnya. Jadi kalau misalnya ada query seperti ini ya, menggunakan dua, nah ini kondisinya misalnya, where age sama dengan 30 and salary-nya 4.000 gitu. Ini kan ada dua atribut ya. Kalau misalnya ada dua atribut ini, kita bisa buat indeks untuk kedua atribut tersebut ya. Tapi kembali lagi tadi ya, balik lagi ke data. Kalau datanya itu menunjukkan bahwa query ini cukup sering dipanggil, ya kita buat indeksnya. Tapi kalau memang untuk jaga-jaga juga boleh ya. Kita juga bisa kayak memprediksi, mitigasi lah gitu. Kayaknya nanti query ini bakalan ini deh, kayak bakalan banyak dipanggil gitu atau dijalankan. Dan kita bisa langsung buat indeksnya gitu. Dan kalau misalnya apa prediksi kita salah, ya kita bisa hapus indeksnya. Ya, contohnya ini ya, misalnya kita ada query select apa gitu ya, ketik apa where kondisinya itu kayak gini. Ya, kita bisa bikin indeksnya itu untuk dua atribut. Nah, terus di sini kenapa indeks age, salary itu lebih baik daripada salary, age. Nah, karena sini salary yang digunakan di sini itu untuk mencari rentang, ya. Dia berada di rentang gitu. Jadi dia tidak menyimpan yang disimpan dalam indeks nanti tidak nilai tetapnya gitu ya, tidak nilai pastinya. Gitu. Karena kalau age di sini nilainya selalu tetap, ya, tidak ada rentang atau range. Jadi kita bisa buat ini sebagai apa ya? Yang paling depan ya. Gitu. Ambil contoh seperti ini tadi misalnya. Misalnya kita bikin indeks untuk age sama salary seperti ini. Jadi tabel yang dihasilkan nanti age, salary, index, value yang dihasilkan nanti kira-kira hampir sama kayak tadi ya. Misalnya di sini 30, terus 30 itu yang cocok sama 30 itu apa ya? Misalnya oh ya salary-nya untuk employee yang usia 30 itu ada 1.500, ada yang 2.000 misalnya, ada yang 700, ada yang 5.000 misalnya. Nah, ini yang akan dibuat. Terus nanti di sini pointernya ya. Row 1, row 13, row 66, row 17 misalnya kayak gitu. Terus di sini age 25 misalnya ya. Kita ambil nilai unik dari setiap value gitu. Ternyata yang 25 ini yang di data employee yang usianya 25 itu punya gaji misalnya tinggi-tinggi gitu misalnya 4.000, terus ada yang 5.500 gitu ya, ada yang 3.000 dan 2.500 misalnya. Jadi row misalnya row 2, row 100, row 500
50, row 77 misalnya. Nah, jadi yang tercipta kalau misalnya kita buat indeks hanya ini ya, age salary. Ketika kita panggil query yang sini ya, query yang ini, age sama dengan 30, add sama dengan 30, maka proses pencarian itu akan langsung loncat pada ini value pada kolom X gitu ya. Ini adalah value dari kolom X. Jadi kita cari yang datanya apa? Kita mau cari di tabel index yang key-nya 30 itu yang mana? Data ini gitu ya. Terus tinggal kita cek yang salary-nya itu di antara 3.000 dan 5.000 gitu. Di antara 3.000 sama 5.000 berarti ini doang gitu misalnya. 500 ya. Ternyata nggak ada gitu. Berarti kita tidak lakukan itu. Atau kalau misalnya di sini saya taruh ini 300 sampai 2.000 misalnya. Jadi ini akan cari ke bagian sini ya, kolom age. Terus bagian ini itu akan mencari ke bagian ini. Nah itu kira-kira proses searching-nya ya. Nah kalau misalnya kita tukar, kalau kita tukar seperti ini, itu juga bisa ya sebenarnya. Kalau misalnya kita tukar di sini misalnya 1.500, ini indeks salary age index misalnya di sini yang 200 itu ada 30 misalnya. Terus 500 itu ada 30. Terus 1.500 ada 30. Terus ada 4.000 ada 25. Nah, kelihatan di sini datanya duplikat. Itu datanya duplikat. Kita tidak mau simpan data yang duplikat seperti ini. 4.000, 5.500 misalnya diambil dari ini punya si ini. Misalnya di sini 5.500 itu orang yang berusia 25 sama 40 misalnya. Oke, boleh. Misalnya kayak gini. Terus misalnya 3.000 itu ternyata ya 25 sama 27 sama 28 misalnya. Nah, kalau kita lihat di sini duplikat, ada duplikat. Ketika saya cari salary ya, age sama dengan 30, maka saya cari ke sini. Yang age 30 itu ada 3. Gitu, ada 3 row gitu. Terus yang salary-nya di bawah di antara 300 tadi ya. 300 dan 2.000 misalnya. Dan di antara itu ada 300 ini sama ini gitu. Jadi berbeda dengan ini tadi ya. Ketika di sini data yang dicari itu langsung on point di sini. Jadi tidak mungkin ada 30 yang lain di sini dengan salary yang berbeda gitu. Jadi jauh kenapa indeks seperti ini jauh lebih baik daripada indeksnya seperti ini. Itu alasannya ya.
Soto tadi bisa makan untuk berat. Menemukan data-data yang menurut kita penting, atribut-atribut yang menurut kita penting, sehingga nanti proses query itu menjadi jauh lebih cepat ya. Di samping kita melakukan tuning query-nya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya lanjut ke menjelaskan program yang kemarin ya. Nah, sebenarnya kalau teman-teman lihat materi untuk hari ini itu SQL ya kita embed ya, bukan embed ya. Kita menggunakan atau menghubungkan pemrograman C++ atau Java ke SQL. Nah, cuma masalahnya di sini ada namanya embed SQL. Nah, ini sebenarnya sudah cukup lama ya, sudah cukup lama dan rasanya sudah tidak digunakan lagi kayak sini. Ini adalah program untuk nah ini untuk C++ ya. Jadi ini ada perintah untuk koneksi, kita melakukan koneksi ke database, terus declare variable. Ya. Declare variable di sini bisa di antara ini ya. Gitu. Jadi misalnya execute SQL begin atau end. Ya kalau begin berarti kita declare apa ya? Mau declare variable apa di dalamnya? Kira-kira seperti ini. Pembagiannya gitu. Jadi kita pecah programnya itu ke dalam beberapa bagian. Jadi execute SQL begin declare section berarti kita mendeklarasi variabel-variabel. Jadi variabel-variabel ini yang akan menampung data dari database nantinya. Kursor ini konsepnya digunakan juga ya di dalam program ya. Jadi kalau teman-teman lihat program yang saya share kemarin ya, itu ketika didapat data yang didapatkan dari database, kita melakukan looping. Nah, itu sama aja dengan kursor. Ini SQL untuk C++ ya. Ini agak besar di sini.
ada di bawah ya. Mamaku pakai kacamata gitu loh. Mamas lagi. Aku bingung aku mamaku ibu-ibu tuh kayak mas-mas. Oh ya, ini contoh lengkapnya ya. Jadi di sini kita siapkan satu variabel tipe datanya char. Jadi char ini nanti isinya ini status ya sebenarnya, status dari database gitu. Jadi ketika kita melakukan atau fetching data atau select data dari database, maka database itu akan return ini nilai ini gitu ya. Jadi nilai ini akan kita tampung ke dalam karakter ini atau variabel SQL state. Terus ada dua apa ya? Kalau teman-teman lihat sini ada dua bagian gitu. Yang ini untuk deklarasi. Jadi yang pertama itu begin execute SQL begin declare section. Bagian ini itu kita gunakan untuk deklarasi variabel. Jadi variabel-variabel ini yang akan digunakan untuk menampung hasil dari ini query gitu. Jadi ini kita siapkan dulu. Misalnya kita mau ambil atau mau dapatkan nama sama umur dari tabel sellers misalnya. Jadi setidaknya kita perlu variabel untuk menampung nama sama variabel untuk menampung usia. Terus min rating ini juga misalnya kita ambil dari ini dari random. Misalnya kita untuk min rating ini hasil dari input user misalnya. Ya, jadi kita mau cari nama dari seller sama umur ya dari sellers yang ratingnya lebih besar dari rating yang diinput oleh user misalnya gitu. Nah, contoh di sini ratingnya random ya tidak apa-apa, contoh aja. Nah, terus gimana? Sekarang tinggal kita masukkan. Di sini itu ada titik 2 C min rating itu artinya apa? Kita sisipkan variabel. Jadi perintahnya itu cuma titik 2 variabel nilainya itu diambil dari mana? Dari variabel min rating. Jadi bagian pertama tadi declare variabel, terus yang kedua ini bagian kursor untuk fetching data. Jadi kita select, terus ini query biasa ya, select apa gitu bla 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 bla. Terus kita lakukan ini do while. Jadi kita do dulu ya, kita coba fetching data dari database gitu ya, SQL fetch sinfo itu ini. Jadi yang di return nanti kan ada dua kolom ya, ada dua kolom name sama age. Hasilnya itu kita simpan ke dalam sini, itu kita tampung ke dalam variabel c seller name sama c age ya. Terus kita print selama ininya statusnya itu sama dengan 2000. Nah ini kelemahannya, kita harus tahu juga state dari proses ini execute kursor itu state-nya ada beberapa ya. Seingat saya ada status untuk kalau sukses, ada status kalau datanya tidak ditemukan, ada status kalau datanya itu koneksinya itu tidak terhubung gitu ya. Status koneksinya tidak terhubung ke database. Terus kita close. Nah itu kira-kira cuma untuk prakteknya saya tidak menemukan ya. Saya belum sempat kemarin buat karena mengingat teman-teman kan belajar Java ya Mr. ini, jadi saya buatkan Java saja. Nah kalau ini ya, ini embed ya, query-nya itu di embed ke dalam bahasa pemrograman. Jadi ini memang ditulis seperti query pada umumnya, tapi sebenarnya ini adalah perintah dari C++. Ini bukan query gitu ya. Sebenarnya memang query tapi tidak ditulis. Kalau query itu kan string biasa ya, tapi ini select ini itu adalah perintah dari C++. From juga perintah dari C++. Where ini juga dari perintah dari C++. Khususnya untuk ini sebenarnya pakai library ya, library tambahan.
Jadi bukan query langsung yang kita tulis. Sedangkan kalau yang ini dynamic, kita tulis langsung query-nya. Ya, jadi query-nya bisa kita ubah-ubah. Kita cukup buat query-nya seperti apa, kita langsung execute query-nya. Nah ini dynamic. Jadi kita bikin query-nya, terus kita prepare ya query-nya ini, terus langsung kita execute. Nah kira-kira gitu. Nah untuk program yang kemarin yang saya share itu sama aja ya cara kerjanya. Ya, saya login dulu ke ini karena teknologi lama ya, Embedded SQL, PC itu jadinya biasanya sudah dimigrated, sudah tidak didukung. Kalian pernah saya kasih tugas nggak ya? Pernah. Pernah. Tugas kapan? Udah merah ya. Itu tadi ya perbedaan dynamic sama embed ya. Kalau embed itu kita tulis semuanya dalam perintah C. Jadi tadi ini select ini itu bukan query ya. Walaupun tujuannya untuk melakukan query, tapi ini adalah perintah di C++. Beda dengan ini. Kalau ini memang query gitu ya. Ini akan kita kirimkan ke database dan ini akan dieksekusi. Untuk forum jangan lupa ini ya, kayaknya masih sampai hari apa ya forumnya? Sampai besok belum bisa ya. Oh ya, ini program yang saya share kemarin itu saya buat pakai Maven ya. Maven itu package manajernya Java.
Kalau di JavaScript itu ada npm, kalau di Python itu ada pip. Ada yang sudah coba kemarin programnya?